Hakikat Pancasila, karya Ida Rohayani. Untukmu, wahai gagasan yang tinggi, idealisme menjadi bagian jiwa kukuh pembeda bangsa. Tauladan patriot yang kau tuju, sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis. Tak ada norma negara yang tidak mendasari pijakan, tak meleset walau diterjang kejahatan zaman. Karena penggagasmu penuh cinta pada Nusantara, kami adalah penerus perjuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratu Humaira Mubarok dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca yang berarti 5 dan sila yang berarti pilar, asas, dasar, maupun prinsip. Oleh sebab itu, Pancasila disebut juga sebagai 5 prinsip, 5 dasar, atau 5 asas. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menjadi alat instrumental, yaitu lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila hadir bukan hanya untuk sebagai pajangan, melainkan Pancasila ini juga dapat menjadi alat pemersatu bangsa, agar nantinya bangsa Indonesia tidak mengalami perpecahan atau bahkan keruntuhan. Bagi generasi post-milenial seperti saya, keberadaan Pancasila sangatlah penting adanya. Karena Pancasila dapat membentuk karakter bangsa, membentuk karakter generasi post-milenial. Selain itu, Pancasila juga dapat mencegah kita semua, terutama generasi post-milenial, dalam melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan juga perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan perbuatan yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, dengan itu semua, generasi post-milenial yang memiliki Pancasila di dalam jiwanya, di dalam dadanya, di dalam hatinya, dapat membangun negara ini menjadi lebih makmur, adil, dan mencapai tujuan bersama, menjadikan negara ini lebih baik. Tidak dapat kita bayangkan jika Pancasila ini hilang dari bangsa, terutama pemudanya, maka hilang sudah jati diri bangsa Indonesia. Di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya mempelajari bagaimana Pancasila itu berdiri di tanah air ini. Bagaimana pengaruhnya Pancasila terhadap bangsa Indonesia, serta peran dan fungsi apa dari Pancasila dalam membangun negara Indonesia kita yang tercinta ini. Banyak sekali pelajaran yang saya terima dari mata kuliah pendidikan Pancasila dengan Bapak Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Namun, ada satu pelajaran yang sangat membekas dalam diri saya, sehingga saya dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
demokrasi Pancasila dalam pusaran otoriterial kontemporer. Materi ini memberi dampak bagi saya karena dengan adanya materi ini saya menjadi tahu seberapa sesuainya pemerintah dalam menerapkan demokrasi Pancasila di negara ini. Dan ternyata sangat disayangkan bahwa dewasa ini, di situasi yang kontemporer ini, pemerintah perlahan menunjukkan keotoriterannya, di mana demokrasi Pancasila yang harusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan berlandaskan nilai Pancasila, di mana menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat merasa adil. Namun ternyata otoriterial kontemporer ini telah ditemukan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus RKUHP 2019 yang dimana pemerintah membuat undang-undang tanpa melibatkan rakyat di sana. Hal ini membuktikan bahwa pada saat ini pemerintah sudah tidak lagi terbuka ataupun transparan kepada rakyatnya. Pemerintah membuat undang-undang untuk rakyat patuhi, tetapi mereka malah bikin sendiri, bukannya melibatkan rakyatnya untuk menciptakan undang-undang ini. Dari materi ini, sebenarnya hal yang paling membekas dalam diri saya ialah pada saat Bapak Otip memberikan bimbingan kepada kami, di mana Bapak Otip berbicara, mahasiswa harus jadi pemikir yang baik dan berani menyampaikan aspirasi rakyat. Dari sinilah saya semakin sadar peran saya sebagai mahasiswa, agent of change. Bapak Otip juga berpesan pada kami sebagai mahasiswa, apabila kita berdemonstrasi, kita melakukan demo di hadapan pemerintah untuk menuntut keadilan, tetapi tidak didengar, itu tidak apa. Karena yang paling penting itu sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita sudah bisa memberikan pergerakan dan menyuarakan suara-suara dari masyarakat. Selain pelajaran-pelajaran tersebut, mata kuliah ini juga memberi manfaat bagi saya dalam hal kepekaan sosial. Saya menjadi lebih membuka mata saya terhadap dunia, terutama isu-isu sosial yang ada di dalam Indonesia. Saya beruntung berkat mata kuliah ini, saya terhindar dari sikap apatis terhadap negeri ini, dan saya pun berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini, terutama sebagai calon guru yang akan memimpin negeri ini selanjutnya. Saya pun ingin berterima kasih kepada Bapak Otip yang telah membimbing saya pada mata kuliah ini selama 1 semester lamanya, serta pada teman-teman yang turut menyumbangkan pemikiran-pemikiran kritisnya dalam pembelajaran mata kuliah ini, yang dimana secara tidak langsung menambah wawasan saya dari berbagai sudut pandang yang telah kalian berikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ratu Humaira Mubarok pamit undur diri. Sebelum itu, izinkan saya memberikan salam Pancasila. Salam 5 jari, Pancasila selalu di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.